Budi mencari pekerti. Hai. Selamat datang di acara Budi mencari pekerti. Wah, makan bang. Makan. Belum. Hari ini saya akan wawancara si pencinta kopi mania. Wah, ada kopi. Kopi mania. Jadi Mantap sekali. yang syuting Budi, yang endorse saya. Enggak. Beli kopi sejuk. Oh. Hidup Anda akan sejuk. Sejuk apa? Sejuk hatiku. Waduh, iya yang pacaran biasa gitu jomblo. Mantap. Ini sama makan ya nggak apa-apa? Oke, santai. Oke. Nah, ini Mas Nasrul adalah penggila kopi di Malang. Kata orang-orang itu coffee snob. Yang Coffee penting snob. nyobain kopi sana sini. Oh. Padahal nggak ngerti itu betul apa enggak. Yang penting nikmatin aja. Apa artinya kopi snob? Ya itu tadi. Aku belum tahu apa artiannya. Cuman biasanya teman-teman ngomong kok namanya coffee snob. Intinya adalah nyobain kopi sana, nyobain kopi sini gitu sih. Jadi Anda tukang-tukang senop-senop. Yang penting pakai B, nggak pakai K. Kenos. Oke. Nih, sejak kapan Mas Nasrul gila sama kopi-kopi kayak gini? Sebenarnya saya itu orang mainstream. Jadi tahu kopi setelah filosofi kopi pertama. Nonton saya nonton. Nonton filosofi kopi pertama. Nah build-nya filosofi kopi itu kan keren. Dia itu kayak seperti promosi gimana cara ternyata kopi itu ada yang pahit kayak gitu sih. Nah dari situ penasaran karena selama ini kan kopi manis kopi itu pahit tapi manisnya gula kayak gitu. Jadi kayak gitu itu. Jadi akhirnya ingin rasa penasaran itu setelah melihat filosofi kopi, dan begitu adegannya ada ternyata kopi yang manis tanpa gula. Sampai mulai detik itu akhirnya mencoba mencari ada nggak sih sebenarnya kopi yang rasa manis tanpa maksudnya kalau pahit itu selalu identik dengan kopi, cuman ada nggak sih yang kopi nggak melulu pahit, ada yang manis. Iya. Baratnya filosofi kopi ini kayak film 5 cm. Waduh, Setelah tayang banyak yang kena Ranu Kumbolo. wah iya. Tapi untungnya kalau ini lebih positif. Nah, lebih positif. Kedai kopi lebih menaik, ya kan? Kalau yang kena Ranu Kumbolo, buang-buang sampah sembarangan. Salam lestari. Saya juga biasanya naik gunung, cuman tolonglah sampah itu kan. Apalagi mantan-mantan itu. Itu sampah juga. Jangan. Kita fokus ke kopi. Oke. Bukan mantan. Kita bahas kopi kan ya. Tapi sebelum Mas Nasrul menggilai kopi-kopi ini kan kalau saya bukan pencinta kopi yang seperti ini nih. Saya mengkriteriakan bahwa kopi seperti ini tuh mahal. Oke. Nah, Mas Nasrul pernah nggak gila kopi ke kopi-kopi yang murah 3.000, 2.000? Awalnya juga dulu sih sebelum jadi saya juga bukan minum kopi sebelum filosofi kopi tayang. Sebenarnya sebelumnya juga minum kopi. Ya kopi warung, 2.000, 300, kopi jagung sih. Nah, yang di gigi nyangkut semuanya diikutin sih. Jadi cuman ya itu karena promosinya tadi ya, maksudnya rasa penasaran tadi. Bener nggak sih sebenarnya kopi yang ada kopi manis tanpa gula itu? Nah itu sih. Terus soal mahal dan enggak, nah ini mahal itu relatif. Kalau MLI kan mahal itu bagi yang punya uang. Nah kalau nggak punya uang ya miskin. Nah nggak tahu lah pokoknya itu. Miskin. Ya menginginnya mahal itu relatif. Seandainya gini deh. Seandainya teman-teman tahu minum kopi itu ternyata kopi yang diminum itu adalah yang pertama tumbuhnya harus di ketinggian berapa biasanya. Kalau Arabica itu yang mahal-mahal biasanya Arabica itu di ketinggian 1.300 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nah itu 1.300 bayangin berarti harus naik puncak lah minimal kan. Nah kopinya harus ditanam di situ. Belum lagi kopi Arabica yang sering kali mahal itu perawatannya. Kalau seandainya Robusta di kedalaman di bawahnya itu dan nggak usah diapa-apain, maksudnya nggak perawatan yang
lebih itu dia hidup. Kalau Arabica ini enggak, jadi dia harus di ketinggian tertentu, terus habis itu dikelola dengan baik, sehingga akhirnya kopi yang ternyata saya sudah menemukan nggak melulu pahit itu, ada manis dalam asamnya, itu jadi itu kopi-kopi yang emang beneran ditumbuhkan di ketinggian tertentu dengan cara-cara yang menurutku sih keren sih. Jadi 15 adanya, biasanya kalau sekarang Arabica itu kan mulai dari 10.000 ya, 10.000 untuk menikmati effort petani yang seperti itu sih. Jadi seperti kayak menghargai, kalau Anda menghargai seni ya kan, saya menghargai kopi dari cara bertaninya itu kan. Habis ini saya langganan kopi ini. Wah, kalau ada uangnya. Berarti ini buat teman-teman yang suka bilang bahwa kopi-kopi yang seperti itu mahal karena prosesnya juga mahal, jadi tolong dihargai. Iya. Teman-teman. Oke. Itu sih Jadi jadi yang nonton nih biar tahu. Meskipun tidak mungkin ada pengunjungnya. nggak apa-apa, yang penting kan berbagi. Nah, yang penting ini sharing ilmu. Nah, kita berbagi, nggak urusan kamu mau menerima. Kita tidak butuh, saya tuh bikin konten nggak butuh clickbait, nggak butuh saya pengen sharing ke teman-teman. Tapi sekarang belum nanti. Saya tidak tahu kalau nanti. Nah, ini kan kopinya mantap sekali. Nah, ada nggak sih kopi yang paling dirasakan Mas Nasrul, kopi yang pas, wah gila ini gue banget tuh. Anjay, aku ngomong gue. Bujak Jakarta. Ya Allah. Kita bukan berarti nggak mau Jawa sebenarnya. Cuman kepingin lah ditonton seluruh Indonesia. Gitu kan. Jadi sebenarnya pertama kali tahu itu ya sama. Dulu saya langganan di Nomaden Coffee. Pernah dia salah satunya ngambil biji kopi dari Amsterdam. Push. Waktu itu Ciwidey. Jadi sebenarnya tahu itu enak gitu kan. Ini masih tahu itu enak, bukan berarti. Jadi sampai sekarang sih semuanya bisa enak. Jadi akhirnya ketika kita bisa berdamai dengan pahit, akhirnya kita bisa orang sasar bisa berkompromi lah, berkompromi dengan pahit. Akhirnya kopi apapun libas, yang penting udah makan. Karena biasanya kalau belum makan aku deg-degan, jatuh cinta. Enggak sama makanan. Jadi gitu. Jadi ininya pertama kali si Widem, dia itu ini belum yang beneran yang pure, nggak ada pahitnya ya. Dia tetap pahit. Dia pernah, aku ngerasain itu jeruk tapi crispy gitu loh. Nah jadi seperti teman-teman kalau minum apa ya kalau crispy ya kayak soal kayak kremes ayam kremes kayak gini nih, karena ada crispy-nya kres ya. Jadi kopi itu sampai seperti itu dalam level sok tahuan dulu ya gitu sih. Gitu sih. Pertama kali itu. Yang kedua adalah yang benar-benar hilang pahitnya, dan itu pernah minum kalau nggak salah Toraja. Di Noh Coffee. Nah, alamatnya di mana? Noh Coffee itu daerah Balai Kota Malang. Balai Kota Malang. Jadi saya Nomaden mana? di Pasar Tawangmangu kalau Nomaden. Pasar Tawangmangu. Pakai voucher geser cuy. Maka Anda tidak dapat voucher. Tapi cuman mereka biasanya kenalnya geser cuy karena akun Instagram geser. Oh iya. Jadi kedua itu promo Instagram ya Allah. Yang nggak ada penontonnya. Nanti ada insya Allah. Amin. Namanya usaha ya kan. Ata mesti dimulai dari nol. Kita beli bensin mulai dari nol. Yang kedua pernah ikut di Noh. Jadi Toraja malam-malam habis kerja, malam-malam habis makan ceker ayam Sri Lestari, enak itu. Jadi bagi teman-teman yang suka ceker, ini promo kopi yo. Nggak mau Lestari. Sri Lestari sangat enak sekali tuh. Wisata kuliner Malang lah. Kita coba di ceker Sri Lestari di dekat alun-alun stasiun. Itu enak. Nah setelah makan itu ya kan, nah karena cek Google Map ya kan, belum ngopi hari itu. Coffee shop dekat sini. Nah, keluarlah Noh itu dekat Balai Kota kan, dekat tahun. Akhirnya ke sana. Pas juga sekalian bawa kamera kalau nggak salah. Tempat kerja dulu. Ya kan, kalau dulu itu sekalian ngopi, sekalian cari konten untuk Instagram kayak gitu sih. Kalau nggak salah masih ada kok
postingan di Instagramku soal nok. Jadi dibikinin Toraja beneran. Seandainya biasanya kopi itu manis pakai gula, ini hilang. Sumpah. Jadi aku kerasanya kayak apa ya kalau ya aku lupa sih. Ada mungkin di Instagram lu nggak tahu. Jadinya pokoknya manis banget. Jadi kopi yang diseduh sama Mas Adam kalau nggak salah. Ya Mas Adam. Tahu sempat ngobrol sama baristanya. Mas Adam. Baristanya Adam, kasirnya Hawa. Oh, aduh. Tidak, bercanda dong. Ternyata ya kan rasa kopinya itu Guldi. Wih. Saya makan Guldi di dunia turunnya kemana coy? Turun ke neraka. Oke, bercanda teman-teman. Enggak lanjut. Ya pokoknya intinya rasanya manis banget. Aku lupa manisnya apa gitu. Pokoknya intinya manis, nggak ninggal pahit sama sekali. Ternyata bisa. Jadi Tanpa gula itu Mas. tanpa gula. Setelah tanya-tanya sih emang bijinya mahal. Jadi bijinya kalau nggak salah kalau satu kopinya itu kalau nggak salah 35. Ush. 35 sampai seperti itu sih. Satu biji. Bukan satu biji. Satu gelas itu yang biasanya kita minum. Nah kalau fisik setianya itu sampai 35 kalau nggak salah waktu itu. 35 saya. Tapi nikmat sekali ya. Nikmat sekali. Jadi di sana minum nggak ada pahitnya. Nah ini pertama kali nyobain kopi yang tak ada pahitnya. Kalau biasanya kan ngomongnya body, tak salah entah benar pokoknya ininya body gitu kan. Nggak ada pahitnya sama sekali. Terus pas pulang, jadi kan aku di daerah Ijen waktu itu kerja di daerah terusan Ijen. Ijen. Jadi daerah Bali Kota sampai sana, kalau coffee shop biasanya tahu itu aftertaste. Aftertaste-nya manis dari Bali Kota sampai daerah Ijen itu masih ninggal aromanya. Wah, Itu pertama kali yang tahu rasanya kopi nikmat itu ya gitu. Ya. Ya maksudnya nikmat dalam artianku kan kopi pahit tanpa gulanya itu tadi loh. Terakhir aku ke sana nyobain cold brew-nya enak dan nggak pahit juga. Cold brew itu apa? Cold brew itu Rasa jadi baru apa? kopi di mana bikinnya itu nggak pakai air panas sama sekali. Jadi kopi di grinding, dijadiin bubuk, terus diendapkan pakai air dingin selama selang waktu tertentu sih. Wih, mantap Jadi bisa sekali. seperti itu. Wah, banyak banget rasa kopi-kopi mantap. Oh, mantap. Apa aja Mas? Saya kan nggak tahu ini Toraja, Arjuna, taunya itu aja deh. Kalau soal kopi tuh banyak banget. Banyak. Aku juga nggak tahu semua karena belum buka kedai kopi, cuma tanya-tanya barista aja. Jadi soal kayak Toraja, terus mungkin biasanya ngomongnya Aceh Gayo, habis itu apalagi ya yang Ciwidey itu, terus habis itu ada kopi. Kalau di Malang sini ada kopi Kawi itu. Itu sebenarnya adalah kopi yang tumbuhnya di sana. Kopi Arabica tumbuhnya di sana. Bisa Robusta, bisa Arabica, cuman kopinya tumbuhnya di sana. Oh. Nah, menariknya di Indonesia ini beda tempat. Jadi kayak tadi Aceh Gayung sama Kawi. Beda rasa. Meskipun itu sejenis. Meskipun jenisnya sama Robusta. Maka itu pencinta kopi ini seneng ya. Karena Beda. itu. Nah, Mantap. soal ada lagi anekdot itu, kopi itu bukan soal orang lain rasa, cuman kamu yang rasa. Jadi bisa jadi kopi yang sama, diseduh yang sama, kamu ngerasanya beda, aku rasanya beda. Karena itu kembalinya ke kamu serasa namanya. Kamu serasa. Kamu serasa. Jadi biasanya kalau rasa ini crispy. Petir mengganggu. Enggak apa-apa. Lanjut. Biasanya ada rasa ini kan, crispy. Nah, bisa jadi di kamus rasanya Mas Budi, crispy ini rasanya adalah tepung Fanta, seandainya gitu kan, rasanya gitu. Ngomong merek nggak masalah. Nah di aku biasanya terbiasa rasa ini adalah tepung Royco. Nah jadi ini kayak rasa tepung Royco kayak gitu sih. Nah kopi akan seperti itu. Jadi biarkan apa ya? Biarkan kopi yang memilih kamu. Nah, kamu Itulah yang membuat pencinta kopi sangat penasaran dengan rasa-rasa kopi di seluruh Indonesia. Betul, karena tiap tanah beda-beda. Ah. Bersyukurlah kita hidup di Indonesia, Bang. Mantap sekali. Nah, untuk berikutnya ini kan Mas Nasrul penggila kopi. Terus Mas Nasrul ini kuliah kan. Sementara untuk mengatasi Mas Nasrul, saya lihat nih hampir tiap hari bahkan
tiap jam lah Mas Nasrul selalu ngopi di luar, kalau nggak ke coffee shop ya. Nah, untuk mengatasi keuangan gimana Mas? Kan ngopi terus, ini saya makan mie, makan aja mie, ini Mas Nasrul tiap hari ngopi terus. Ya kan, Budi taunya dari Instagram. Dimana Instagram kan bisa stok foto sebenarnya. Saya sebenarnya nggak tajir amat. Ya, alhamdulillah masih bisa disupport lah sama orang tua. Sama biasanya emang karena kan support orang tua nggak begitu banyak. Ya, Toh kalau kopi yang harga 10 sama 15.000, aku sendiri biasanya maksimal mentok 3 kali seminggu. Tapi paling banyak seminggu sekali. Karena jauh bro, ke Panjen Malang biasanya kan. Yang belum tahu rumahnya Mas Nasrul Panjen soalnya. Dekat Tanjuruan. Nah, Anda ke sana, saya tidak akan. Mas Nasrul di sana jadi singa Arema. Atau nggak pesugihan nih, nggak kelihatan. Berarti nggak terlalu lah Mas ya. Sebenarnya nggak terlalu, ya karena itu tadi. Tapi untuk mengatasinya ini gimana, Mas? Mas Nasrul sampai apa? Mungkin biasanya mahasiswa banyak freelancer kan? Ya. Nah, ada nggak? Ya banyak sih freelance. Kalau freelance sebenarnya saya sebelum kuliah juga kerja. Kerjanya di software house. Jadi kebanyakan bikin website untuk front end-nya sama, karena kebanyakan orangnya suka ngomong kayak gini terus habis itu nyeletuk. Sekarang kebanyakan ya gitu, bikin caption, bikin website, bantuin marketingnya. Ya, marketingnya teman-teman kecil-kecil. Admin juga admin, sekarang juga admin. Nah, bagi Anda yang di Kepanjen ya. Enggak. Ini konten saya, Anda promo terus. Bawaan. Ada duit kan maksudnya. Iya. Moral. Jadi selain Anda bisa belajar tentang nikmatnya kopi-kopi di Indonesia, Anda bisa belajar freelance ala Mas Nasrul. Gimana tuh Mas, nyari kliennya itu gimana? Sebenarnya kebanyakan klien itu dimulai dari komunitas. Jadi aku itu dapat kerjaan kebanyakan dari konektivitas. Nah, awal kerja itu karena komunitas blogger waktu itu, nulis yang walaupun vakum dan segala macam. Nah, dari komunitas blogger. Terus habis itu kalau seandainya, ya kebanyakan sih itu. Kalau yang kerjaan pertama itu, kalau freelance sekarang itu dari temen. Jadi temennya butuh apa ke aku gitu kan. Kamu bisa bikinin website nggak? Oh bisa. Ya udah, akhirnya dapat. Gitu sih. Mantap. Terus habis itu ada lagi pernah sekali kerja di media ya kan. Nah, kenalan lah. Yang penting ya aku sih banyak. Mungkin ada orang-orang yang nggak suka saya, mungkin ada. Cuman ada yang akrab kan. Nah, dari akrab ini karena tahu kinerja akhirnya terakhir ya kan. Jadi buzzer apa itu? Wah, jangan. Anda mengambil pasarnya Mas Nasrul. Enggak. Tapi ya itu. Ya, akhirnya jadi buzzer itu karena konektivitas semuanya sih. Banyak sekali pengalaman Mas Nasrul. Ya kalau butuh duit sih sebenarnya. Butuh duit, minta ya Allah, aku pengen ngopi. Ya biasanya ya alhamdulillah ada aja. Alhamdulillah. Untuk mencintai kopi. Untuk mencintai kopi, Anda 1 gelas 15.000. Mahal sekali. Apalagi sebulan kira-kira Mas Nasrul bisa dapat proyek berapa Mas? 1 bulan minimal. Gini, kalau kerja sekarang itu nggak tentu. Karena apa? Karena akunya nggak target. Itu sih bahayanya orang freelance nggak ditarget. Karena kan aku juga kuliah, aku harus pulang ke Kepanjen dan segala macam. Jadi ya biasanya sih. Oh ya nih, buat yang belum tahu, siapa tahu ditonton orang jauh. Ngopo? Kepanjen itu daerah yang jauh dari Kota Malang, teman. Nah, ya, kalau Google Map-nya 25 kilo lah. Ya. Harus ditempuh 45 menit minimal 45 menit. 1 jam lah ke sini. Ya itu jadi ya itu mengandalkan duit orang tua, ya kan? Tidak makan di kantin tapi bawa bekal di rumah. Nah, itu salah satunya biar bisa ngopi. Ya, ya kan terakhir kan saya bakal. Nah, itu salah satunya biar bisa tetap ngopi di situ. Kalau saya makan mie. Ya, enggak apa-apa. Enggak usah, jangan lanjut kepikiran saya. Jadi gitu sebenarnya. Untuk beberapanya
Jadi pertamanya adalah let it flow dulu, mau dihargain berapa gitu loh. Terus tapi sekarang akhirnya sadar kalau dapatnya nggak nentu sih. Ya pokoknya bisa lah buat makan, buat jajan ngopi bisa. Cuman biasanya kalau sekarang nentuin harga gitu kan. Nah itu ada di biasanya kalkulasinya adalah waktu berapa lama dikerjainnya, terus habis itu ya itu sih waktu. Kalau seandainya ada bahan bakar berapa itu yang dihitung. Kalau jasa biasanya kan aku cuman sosmed terus habis itu segala macam itu kan. Jadi ya jasa saya sendiri ya udah sih itu sih waktu jasa itu yang dikalkulasi, terus sama jasanya berapa, waktunya berapa, terus sama mau untung berapa. Kayak gitu sih. Jadi sekarang kalkulasinya seperti itu kalau sekarang. Karena kalau dulu wah terserah wis kamu mau hargain berapa, karena aku sendiri belum tahu soal harga kayak gitu sih. Adalah Itulah. kalau YouTuber lain lah dapat berapa uangnya, ya lumayan lah bisa buat ngopi. Padahal kaya mereka ya. Padahal Mobil baru terus. Ya itulah nah, obrolan. terakhir ada kan McD 1,2. Ngomongnya balik modal berarti kan cuman sehari tayang 1,2. Berapa? Bagus sekali. Ya semoga bisa seperti itu. Amin. Nah itu tadi obrolan saya dengan Mas Nasrul di acara Budi Mencari Pekerti. Jadi buat Budi Mencari Pekerti itu ide saya. Ambil. Nggak apa-apa. Ini jadi buat ini sharing tentang ilmu perkopi-kopian dan ilmu mencari uang yang freelance. Wah mantap sekali. mencari uang kuliah sambil cari uang. Kuliah sambil cari uang. Nah, Nah, emang Budi Mencari Pekerti saja nama saya. Nah itulah teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan ilmu-ilmu yang disaringkan oleh saya dan rekan-rekan saya nanti yang akan saya undang-undang terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena itu gratis. Karena itu gratis. Tidak seperti kopi ini. Bayar. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Dadah. Suwun rek wis nonton video iki. Yoi.